Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan mereview satu poin, yaitu kawasan hutan kayu putih yang ada di wilayah Mojokerto. Jadi ada satu kawasan di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Jetis. Jadi ini merupakan tempat perum perhutani yang mengelola hutan di wilayah Mojokerto ya. Saya sekarang berada di dekat wilayah itu. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu sudah mulai banyak tumbuhan hutan kayu putih ya. Kayu putihnya itu sudah mulai kelihatan di belakang saya. Nah, jalan yang ada di sebelah saya ini adalah jalan utama atau jalur arteri dari Mojokerto ke arah Gresik ataupun dari Gresik ke arah Mojokerto ya. Nah, ini jalan arterinya. Jadi nanti ke arah utara sana akan ketemu dengan Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Kemudian kalau belok ke kiri mau ke arah Lamongan ya. Oke, tidak lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke tempat kawasan hutan kayu putih. Nah, itu teman-teman di depan itu merupakan pusat atau pabrik untuk penyulingan atau pengelolaan minyak kayu putih ya. Jadi diproses di dalam situ. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa point of view ya. Jadi ini merupakan kawasan untuk pengelolaan minyak kayu putih. Jadi produksi minyak kayu putih di dalam sana. Nah, saya akan ceritakan sekilas saja ya. Sekilas saja, karena sebetulnya ini kalau dibuat review tersendiri tentang minyak kayu putih, ini juga cukup cukup panjang videonya. Karena itu saya akan bercerita sedikit saja di sini ya. Jadi minyak kayu putih itu berasal dari pohon kayu putih seperti yang ada di depan itu ya. Nah, ini pohon kayu putihnya. Kemudian daun-daun yang masih muda semacam ini diambil, dibawa truk, kemudian dibawa masuk ke dalam sini ya. Nah, di dalam kemudian dimasukkan ke keranjang. Keranjangnya ya lumayan besar ya, tingginya sekitar 2 meter. Kemudian untuk diameternya ya mungkin 3 meter, 4 meter, 5 meter gitu ya. Panjang sekali, lebar sekali. Nah, dari keranjang itu kemudian dimasukkan ke ketel uap. Nah, di ketel uap itulah kemudian dipanasi, dibakar di dalam tungku ya, di tungku api itu. Kemudian nanti uap airnya itu yang diambil sebagai minyak kayu putih atau disuling istilahnya ya. Jadi penyulingannya semacam itu. Nah, di dalam sana ada beberapa ketel uap, mungkin 7 atau 9 ya, cukup banyak juga. Sehingga produksinya memang cukup besar.
Dan yang menarik lagi teman-teman, dari sekian wilayah hutan kayu putih yang ada di Jawa Timur. Jadi hutan kayu putih itu banyak sekali di Jawa Timur ya. Ada yang di Bojonegoro, ada yang di daerah selatan sana di Jember, kemudian juga di tengah gitu ya. Nah, wilayah Mojokerto ini menjadi produksi atau produsen minyak kayu putih yang paling bagus karena rendemen minyak kayu putihnya itu paling tinggi ya. Jadi rendemen itu kadar sesuatu yang ada di dalam batang atau daun, kemudian diambil. Misalnya rendemen gula, berarti ya kadar gula dalam tebu. Kemudian rendemen minyak kayu putih, itu berarti kadar minyak kayu putih dalam daun kayu putih. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke taman wisata ya, karena di atas sana ada taman wisatanya. Nanti lewat sini. Nah, itu ke atas, kita akan ke sana. Saat ini saya berada di Taman Wisata atau ini ya, Edu Wisata Park Kayu Putih. Jadi sekarang jam 5 lebih 30 menit. Mestinya matahari memang sudah terbit sejak tadi, cuman karena kondisinya berkabut seperti ini, kabutnya lumayan tebal juga. Jadi akhirnya ini matahari sudah tinggi ya, sudah setengah jam terbit. Nah, saat ini lokasi Edu Wisata Park ya. Jadi itu ada di atas sana ada ininya apa? Pusat atau kantornya Bukit Kayu Putih gitu ya. Kita zoom sebentar. Nah, itu kan Bukit Kayu Putih Jaan Lama. Nah, di sini tempat ini apa? Edu Wisata. Ini sebetulnya kalau tidak ada ini apa? Tidak ada Covid, tidak ada pandemi, mungkin ini sudah berjalan cukup jauh ya taman wisata ini. Tapi karena kemarin dan sampai sekarang masih ada level-levelan untuk penyebaran pandemi corona atau covid ya, akhirnya agak berjalan lambat untuk tempat wisatanya ini. Ini pun ditutup teman-teman. Jadi biasanya kalau dulu sebelum ada level PPKM dan segala macamnya itu ya, nah ini dibuka. Tapi sekarang ditutup. Ya, tapi meskipun ditutup semacam ini, tetap saja orang-orang yang melintas di sini juga bisa berhenti. Hanya mungkin tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau Anda pas melintas di sini ya bisa masuk ke sana, ke dalam sana ya. Oke, kita mendekat ke sana ya. Kita mendekat ke sana. Nah, ini dia bentuk di dalamnya. Tapi ya itu tadi, ini tidak boleh dimasukin ya, karena masih level PPKM. Kita mendekat aja.
Nah ini kan masih ada papan, ini masih proses, maksudnya masih proses pembangunan ya, karena terhambat oleh PPKM dan segala macamnya ya. Nah mestinya bisa luas leluasa di sana, tapi ya agak susah karena memang kondisinya lagi COVID semacam ini ya. Luas parkirnya, jadi kalau wisatanya memang digembok ya, tidak boleh masuk. Tapi untuk teman-teman yang melintas di sini atau sekedar melintas di sini ya banyak ini. Ada kafe-kafe yang dibikin ini di tengah hutan ini. Ini kafe normal loh ya, kafe-kafe biasa. Ngopi gitu, bahkan sampai malam di sini. Akhirnya ini jadi tempat peristirahatan teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dari Gresik ke arah Mojokerto atau sebaliknya, dari Mojokerto ke arah Gresik, kemudian berhenti sejenak di sini untuk istirahat, ngopi gitu ya. Ya ini kondisinya. Malam rame ini, malam rame kalau pas tidak hujan ya. Ada yang memang sengaja ke sini, ada yang memang mampir berhenti sebentar. Oke, saya akan nanti ini naik lagi ke atas ya. Naik ke atas, lebih naik lagi di sana. Kita lebih leluasa untuk melihat pohon-pohon kayu putih yang dipakai itu ya. Ini salah satu sudut hutan produksi kayu putih ya. Saat ini saya berada di kawasan hutan produksi kayu putih ya. Kondisinya semacam ini, di belakang saya cukup banyak sekali pohon kayu putihnya yang ditanam memang sesuai dengan lahannya ya, dan juga jarak tanamnya tentu saja sudah diatur sedemikian rupa. Oke, kita ulas ya. Ini di tengah-tengah jalur menuju Gresik Mojokerto ya. Nah ini pohon-pohon kayu putihnya, jadi dibiarkan semacam ini memang. Kecil-kecil memang, ini masih muda ya, jadi seperti ini dibiarkan tumbuh agak lebat gitu ya, nanti akan dipotong. Jadi makanya kelihatan pohonnya kalau dipotong gitu ya, jadi mau tinggi lagi dipotong lagi. Nah ini yang memang ini diambil ya. Jadi ini kalau jenengan ingin tahu ya, ini digosok-gosok begini akan keluar minyak kayu putihnya. Jadi dibau gitu sangat menyengat sekali minyak kayu putihnya. Cuman sayangnya video nggak bisa membau ya, hanya gambar saja. Nah teman-teman, hutan kayu putih ini cukup luas. Jadi kalau saya boleh petakan wilayah kawasan KPH, Perum KPH Mojokerto. KPH itu Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jadi punya kawasan hutan sekitar 31.000 hektar ya. 31.000 hektar itu terdiri dari dua, yaitu hutan untuk jati, hutan produksi jati, sedikit jumlahnya 28.000 sekian, itu untuk kawasan industri ya. Jadi hutan jati dan juga kayu putih ini. Nah ini memang cukup luas sekali. Pagi hari cukup bagus pemandangannya. Nah wilayahnya bukan hanya di Mojokerto saja, tapi juga sudah menyangkut hutan yang ada di Lamongan, kemudian juga yang ada di Jombang. Nah kalau tadi sempat saya sampaikan ada taman wisata Edu Wisata Kayu Putih, itu pun bukan hanya satu itu ya, ada dua. Yang satu itu ada di Gondang Lamongan. Memang sepertinya wilayahnya terpisah kalau kita menurut wilayah regional ya, karena kan masuk wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Tetapi sebetulnya itu adalah bagian satu kesatuan KPH, jadi Kesatuan Pemangku Hutan.
Teman-teman, di dalam hutan jati dan hutan kayu putih yang ada di wilayah KPH Mojokerto ini memang ada beberapa desa yang lokasinya ada di dalam hutan ya, termasuk diantaranya Desa Mojoroto. Nah ini gapura desanya ada seperti ini. Kemudian juga selain ini juga ada Desa Suru yang juga cukup unik gapuranya ya. Gapura unik Desa Suru Mojokerto Dulur. Jadi ada lambang Surya Majapahit, ada lambang burung Garuda Pancasila juga. Bagus sekali dan kayaknya ini juga dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan nasional. Oke teman-teman, demikian liputan kali ini berkaitan dengan point of view hutan kayu putih, tempat wisata dan juga produksinya. Terima kasih untuk perhatian Anda, salam dan sukses selalu untuk Anda.